Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di series Belajar Python bersama saya. Gimana episode sebelumnya nih teman-teman? Seru kan? Udah bisa install Visual Studio Code dan jalanin program Hello World? Nah, di video ketiga ini, kita bakal masuk ke konsep yang paling dasar tapi super penting dalam dunia programming nih teman-teman, yaitu variabel. Jadi di video ini kita bakal kupas tuntas beberapa poin penting, mulai dari apa sih itu variabel, kemudian aturan penamaan variabel di Python itu seperti apa, supaya kode kalian itu gak error dan tetap rapi. Kemudian yang ketiga, kenapa variabel itu bisa sakti dan fleksibel, atau ini yang berkaitan dengan dynamic typing. Dan yang terakhir, nanti kita juga akan mencoba mengetikkan kode Python yang efisien dengan melakukan multiple assignment dan swap atau yang disebut sebagai Pythonic way. Tapi tenang aja teman-teman, seperti biasa kita nggak pakai ribet, nggak ada PPT di sini, kita bakal langsung gas aja di Visual Studio Code, di mana saya akan praktekkan step by step-nya supaya teman-teman bisa langsung ikutin nih. Jadi pastikan Visual Studio Code kalian sudah standby ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Ya, sekarang udah masuk di dalam Visual Studio Code-nya. Teman-teman bisa arahkan kursornya ke bagian kanan atas. Pada bagian Explorer, teman-teman bisa klik. Kalau tampilan di laptop atau device kalian itu kosong, nggak ada file atau folder apapun, memang harusnya seperti itu. Di sini saya sudah membuatkan file baru, namanya itu variable karena kita mau belajar mengenai variable. Cara buatnya itu gampang, teman-teman bisa klik di bagian new file, namanya bebas ya. Nah, yang penting tuh akhirannya itu adalah .py karena kita mau ngoding bahasa pemrograman Python. Kemudian teman-teman bisa klik file yang sudah kalian buat. Kalau isinya kosong itu nggak apa-apa karena kalian baru aja buat filenya. Teman-teman bisa ikuti setiap baris kode yang saya tuliskan di file ini atau kalian bisa juga download file variable.py yang saya miliki ini di description box ya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama si variable ini ya teman-teman. Kenapa sih kita harus pakai variable? Kita bisa bayangkan ketika kita mengirimkan pesan ke teman kita dengan beberapa bubble chat, di mana setiap bubble-nya itu kita sebutkan nama dia. Namanya sama. Contohnya di sini kita ingin mencetak tulisan dengan menggunakan fungsi print, di mana dari masing-masing tulisan ini terdapat kata Budi. Contohnya yang pertama, saya mau mencetak tulisan "Halo Budi, selamat berpuasa". Yang kedua, "Halo Budi, apa kabar?" Dan yang ketiga, "Besok main yuk Budi". Jadi semuanya tuh mengandung kata Budi. Nah, supaya nggak penasaran dengan output yang dihasilkan pada setiap baris kode ini, kita coba langsung eksekusi aja teman-teman. Pertama kita coba eksekusi yang tanpa variabel dulu. Caranya, teman-teman kalau pakai file codingan yang saya cantumkan di description box, teman-teman bisa langsung aja arahkan kursornya ke bagian atas sini, ada tulisan run cell. Teman-teman bisa klik atau kalau teman-teman nulis sendiri, jangan lupa sertakan double percent seperti ini dengan di depannya itu menggunakan pagar. Ini untuk mengaktifkan interactive window. Jadi nanti akan ada window di sebelah kanan dari file ini yang fungsinya untuk menampilkan output dari kode yang kita jalankan. Di sini saya coba klik run cell. Dia connecting dulu ke Python yang ada di komputer kita. Nah, tampil nih teman-teman outputnya. Ada 3 tulisan yang dicetak di sini. Halo Budi, selamat berpuasa. Halo Budi, apa kabar? Dan besok main yuk Budi. Nah, ini dieksekusi dari kode berikut ini. Kalian bisa arahkan kursornya ke titik 3 di bagian interaktif window ini. Nah, ini kode yang dieksekusi, sesuai yang kita tuliskan di file Python di sebelah kiri. Nama Budi ini dicetak 3 kali karena kita menuliskan print-nya itu 3 kali juga, di mana di dalam masing-masing fungsi print itu terdapat kata Budi. Ini yang kita eksekusi adalah yang tanpa variable atau cara manual.
outputnya tampil. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya, kalau nama Budi itu mau diganti menjadi nama Andi, kita itu harus ubah di 3 tempat. Print pertama, print kedua, dan print ketiga. Dan itu melelahkan dan ada resiko kesalahan ketika mengetikkan namanya atau typo. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya variabel, karena dengan variabel itu prosesnya jauh lebih efisien. Contohnya di sini saya buat sebuah variabel dengan nama nama. Untuk nama variabel itu bisa bebas ya teman-teman, apapun, tapi nanti ada aturan khusus yang perlu saya sampaikan. Di sini contohnya saya buat nama variabelnya itu nama, kemudian dikasih sama dengan. Setelah sama dengan, karena nilai yang mau kita simpan itu adalah sebuah nama orang dan itu adalah sebuah kata, jangan lupa dikasih double quotes. Jadi double quotes Andi, karena saya mau mengganti nama Budi menjadi Andi. Selanjutnya, saya mau mencetak tulisan sama seperti yang tanpa variabel, cuma bedanya itu adalah di nama orangnya. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa pakai tanda kutip, halo, langsung ditutup, kemudian kasih koma, karena kita mau memanggil si variabelnya, kita tuliskan nama variabel yang kita ketikkan. Di sini karena namanya nama, saya panggil di sini nama. Kemudian setelah itu teman-teman bisa pakai koma lagi atau pakai simbol plus ya. Pakai koma lagi pun nggak masalah, tapi di sini saya contohkan, saya kombinasikan dengan plus. Setelah itu dimasukkan lagi string tulisan selamat berpuasa. Begitu pula print-print yang selanjutnya, ada apa kabar, dan yang terakhir tanda seru. Di sini saya coba eksekusi langsung, run cell, tampil tulisan halo Andi, selamat berpuasa. Halo Andi, apa kabar? Dan besok main yuk Andi. Jadi kalimatnya sama, cuma pembedanya tuh adalah di nama orangnya. Jadi ada perbedaan ya teman-teman. Kalau tanpa variabel, kita harus menuliskan nama tersebut atau nilai tersebut di 3 tempat berulang kali. Tapi dengan variabel kita cukup tuliskan nilai tersebut sekali, kita simpan ke dalam wadah, dalam hal ini namanya itu adalah nama, dan nama variabel inilah yang kita panggil di 3 tempat tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi menuliskan nama Andi secara manual gitu, karena nama Andinya itu udah disimpan di dalam sebuah variabel. Jadi variabel itu adalah sebuah nama yang mewakili nilai di memori. Contoh lainnya di sini saya buat variabel baru, namanya itu adalah nama user. Karena ada 2 suku kata, untuk memisahnya itu pakai underscore ya teman-teman, jangan pakai spasi. Kalau pakai spasi itu akan error. Nah, di variabel nama user saya menyimpan kata Budi. Budi ini adalah sebuah teks, makanya harus pakai double quotes. Kemudian saya definisikan variabel baru, namanya itu adalah umur. Teman-teman boleh mendefinisikan dengan nama yang lain, boleh usia juga. Di sini saya masukkan nilai 20. 20 itu nggak perlu pakai double quotes karena dia adalah sebuah angka. Kesimpulannya, variabel itu bisa menyimpan berbagai jenis tipe data, bisa teks, bisa angka, atau yang lain sebagainya. Contohnya, saya mau mencetak sebuah tulisan, halo, nama saya, nama user. Nama user di sini kalau kita arahkan itu sudah ada nilainya, yaitu Budi. Jadi ketika dieksekusi nanti, yang tampil sebagai output itu adalah nama Budinya, bukan nama variabelnya. Begitu pula yang di print berikutnya. Untuk usia juga yang tampil itu adalah angka 20, bukan nama variabelnya. Di sini saya coba langsung eksekusi, saya run cell. Nah, tampil ya outputnya teman-teman. Di sini kalau kita lihat detailnya, klik titik 3 di sini. Yang pertama, ada tulisan, halo nama saya Budi. Budi ini adalah sebuah nilai yang kita simpan ke dalam variabel namanya nama user. Kemudian umur saya sekarang 20. 20 ini adalah nilai yang kita simpan ke dalam variabel namanya itu umur. Kalau kita ingin menambahkan kata atau teks
setelah variabel, kita bisa pakai pemisah koma, kemudian misalnya di sini tahun. Kita coba eksekusi lagi, tapi jangan lupa di-save, Ctrl S, kemudian run cell. Dan hasilnya ada kata tahunnya sekarang di output yang kedua. Selanjutnya, kita mulai masuk ke bagian aturan main dalam menuliskan variabel di bahasa pemrograman Python atau yang disebut sebagai naming convention. Jadi ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam menuliskan variabel. Yang pertama, kita itu tidak boleh menggunakan spasi, teman-teman. Makanya tadi saya untuk pemisahnya menggunakan underscore karena itu yang disarankan. Mau itu lebih dari 2 suku kata, 3 suku kata, atau seterusnya, itu pemisahnya selalu pakai underscore. Kemudian tidak boleh juga diawali dengan angka. Dan yang terakhir, dia bersifat case sensitive atau huruf besar atau kecil itu berpengaruh, teman-teman. Contohnya di sini saya buat sebuah variabel, namanya itu nama lengkap. Karena ada 2 suku kata, jangan lupa pakai underscore. Kalau pakai spasi pasti error. Ada underline merah dan nama file Python kita akan berwarna merah juga. Jadi pastikan pakai underscore. Isinya Budi Sudarsono. Nah, ini betul, teman-teman. Yang salah itu ketika kita membuat variabel diawali dengan angka. Ini kalau saya aktifkan, maka file Python kita namanya akan berwarna merah. Kemudian di bawah nama variabelnya pun ada underline merah gitu ya. Maka ini akan error, nggak bisa dieksekusi. Kemudian terkait dengan case sensitive, maksudnya itu ketika kita membuat sebuah variabel namanya itu huruf kecil semua. Contohnya di sini saya buat variabel pakai huruf X kecil, isinya angka 5. Kemudian saya buat lagi variabel baru namanya tuh menggunakan huruf X juga, cuma pakainya X besar, isinya 10. Ketika saya coba cetak X kecil, kan sama-sama X ya, maka yang tampil sebagai output itu adalah si 5, bukan si 10. Karena angka 10 itu disimpan ke dalam variabel X yang menggunakan X besar, bukan X kecil. Jadi besar kecilnya itu berpengaruh, teman-teman. Di sini saya coba eksekusi, saya run cell. Berhasil ya, teman-teman. Di sini karena yang saya coba print itu adalah X kecil, maka yang tampil angka 5 di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan dynamic typing. Maksudnya tuh gimana? Jadi variabel di Python itu nilainya bisa berubah-berubah secara fleksibel, teman-teman. Contohnya di sini saya membuat sebuah variabel namanya data, saya isi dengan angka 100 dan saya coba cetak data awalnya, saya panggil variabel datanya. Kemudian di bawahnya saya mendefinisikan variabel dengan nama yang sama yaitu data dan saya isi nilainya dengan sebuah teks yaitu selesai. Dan saya coba cetak, data berubah, saya panggil variabelnya itu data. Biar nggak penasaran hasilnya gimana, saya langsung aja run cell di sini. Ternyata nilainya tuh berubah, teman-teman. Jadi data awalnya pada saat dicetak, variabelnya dipanggil di sini itu 100, kemudian dia akan dicetak lagi di baris selanjutnya, tapi sebelum dicetak itu ada perubahan nilai di sini pada variabel data, yaitu sebuah teks. Namanya selesai, makanya nilai data awal dengan data berubah itu berbeda. Jadi itu yang dimaksud dengan dynamic typing. Kemudian masuk ke bagian multiple assignment atau sebuah mekanisme untuk mengisikan nilai ke banyak variabel. Jadi ada dua cara, teman-teman. Ada non-Pythonic dan ada yang Pythonic. Non-Pythonic itu cara yang standar. Contohnya di sini saya membuat beberapa variabel. Yang pertama namanya panjang 1, isinya 10, lebar 1 isinya 5, tinggi 1 isinya 2. Kemudian saya coba print. Nah, cara yang non-Pythonic ini bisa diringkas dengan cara yang lebih efisien, yaitu dengan Pythonic way. Kita membuat beberapa nama variabel secara langsung dan nilainya pun langsung diisi secara langsung. Jadi pertama di bagian sisi kiri
kita isi namanya tuh panjang 2, ini saya bedakan, lebar 2, tinggi 2. Kemudian sama dengan 10, ini akan masuk ke variabel yang namanya panjang 2, 5 akan masuk ke variabel yang namanya lebar 2, dan 2 akan masuk ke variabel yang namanya tinggi 2. Ini saya akan coba cetak juga dengan menggunakan fungsi print. Langsung aja run cell, dan hasilnya sama ya teman-teman. Mau P1 atau P2 dan seterusnya itu hasilnya sama. Kalau teman-teman suka cara yang lebih ringkas, teman-teman bisa manfaatkan cara yang Pythonic ya. Tapi kalau mau yang lebih mudah dibaca, bisa pakai cara yang standar. Itu nggak masalah juga. Keduanya sama-sama berfungsi. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan swap atau cara menukar nilai di variabel. Caranya itu ada dua teman-teman. Ada cara yang konvensional atau cara standar, atau kita juga bisa menggunakan cara yang cepat atau Pythonic. Untuk cara yang standar, contohnya di sini saya mendefinisikan variabel A dan variabel B, nilainya mau saya tukar. Variabel A isinya adalah sebuah teks botol dan variabel B isinya adalah teks meja. Kita nggak bisa langsung menukar begitu aja, kita memerlukan variabel tambahan. Di sini saya definisikan temp, namanya bebas ya teman-teman. Nama temp ini menampung nilai lama dari salah satu variabel di atas. Di sini yang saya simpan adalah nilai lama dari variabel A, yaitu botol. Setelah disimpan, variabel A ini bisa kita ganti nih dengan variabel B. Variabel B meja, variabel A-nya jadi meja. Padahal tadinya botol ya kalau kita lihat di atas. Nah, variabel B-nya kita ganti dengan nilai lama dari variabel A yang kita tampung di sebuah variabel baru namanya temp. Makanya di sini saya tuliskan temp. Isinya variabel B sekarang adalah botol. Nah, cara ini bisa kita ringkas dengan yang namanya Pythonic swap. Jadi kita nggak perlu variabel tambahan lagi, kita cukup buat variabel A, B sama dengan B, A. Nanti dia otomatis bakal bertukar nilainya gitu. Kita langsung aja eksekusi run cell di sini. Kita lihat prosesnya. Yang A jadi botol dan yang B jadi meja. Jadi keduanya itu tetap bisa melakukan pertukaran nilai ya. Baik itu cara yang standar ataupun cara yang Pythonic. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita udah berhasil belajar konsep variabel secara mendalam nih. Tadi kita udah bahas tuntas ya, mulai dari konsep dasar variabel sebagai label kotak, kemudian aturan main penamaan variabel supaya kita nggak dapat error yang namanya syntax error. Yang ketiga yaitu dynamic typing yang bikin Python ini beda dari bahasa yang lain. Dan yang terakhir, cara Pythonic untuk multiple assignment sama swap variable yang super cepat. Ingat ya teman-teman, variabel ini bakal kita pakai terus di episode-episode kedepannya. Jadi pastikan kalian udah benar-benar paham konsep kotak berlabel ini. Kalau teman-teman masih ada yang bingung atau kodenya masih merah-merah atau error, nggak usah panik ya teman-teman. Tonton lagi aja di bagian penamaannya. Biasanya sih cuma typo atau nggak sengaja pakai spasi. Nah, di video selanjutnya, kita bakal masuk ke materi yang gak kalah seru, yaitu list dan tuple. Ini ibaratnya kantong ajaib untuk menyimpan banyak variabel sekaligus dalam satu tempat. Jadi, pastikan kalian tetap stay tune di series ini ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton videonya sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti saya bantu jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy coding!